Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Asma, NIM 1820103074, kelas akuntansi 5 B1. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Variabel-variabel komunikasi bisnis. Yang pertama adalah komunikator atau sender. Komunikator adalah pihak yang mempunyai keinginan berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang yang dituju. Yang kedua, informasi atau pesan. Informasi atau pesan dapat berbentuk suatu ide, gagasan, ataupun perintah yang akan disampaikan dari komunikator kepada penerima pesan. Yang ketiga, saluran atau media. Alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang telah diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang kelima, yaitu umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerimaan pesan atau isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Berikut merupakan cara-cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Yang pertama, melalui forum. Forum, baik formal ataupun informal, dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada dalam lingkup manajemen. Biasanya forum ini digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlampau serius, bahkan juga hanya dilakukan di saat jam-jam santai, terkadang bahkan membicarakan urusan pribadi. Yang kedua, grup obrolan. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka komunikasi internal juga ikut mengalami perkembangan. Kini setiap organisasi rata-rata memiliki grup obrolan di media sosial masing-masing. Hal ini mempermudah dalam menginformasikan pengumuman penting, diskusi, atau bahkan juga izin. Yang ketiga, yaitu rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pemimpin rapat biasanya adalah memimpin organisasi itu sendiri. Rapat dapat membahas berbagai hal, nilai dari target bulanan, pencapaian hingga hambatan atau kendala yang menghambat pencapaian tujuan. Dalam rapat juga pasti akan terjadi komunikasi internal antara peserta rapat, entah dalam bentuk diskusi ataupun tanya jawab. Yang keempat, diskusi. Diskusi menjadi salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal dalam organisasi. Diskusi dilakukan biasanya untuk memecahkan masalah atau juga mencari sumber dari masalah untuk ditemukan solusinya. Diskusi dapat berlangsung formal ataupun tidak, tergantung dari kelompok peserta. Biasanya jika hanya diskusi karyawan dalam satu bidang, maka akan berlangsung tidak terlalu formal. Sebaliknya, jika diskusi melibatkan pemimpin, pasti situasinya akan lebih serius. Yang kelima, presentasi. Presentasi atau pemaparan biasanya dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal baru dalam organisasi. Biasanya ketika ada pokok permasalahan atau topik baru yang ingin, maka presentasi akan dilakukan sebagai proses komunikasi efektif, terutama saat menyikapi ide baru yang ingin disampaikan guna pembaharuan dalam organisasi. Pastinya presentasi ini di dalamnya akan terjadi komunikasi internal. Yang keenam, obrolan informal. Komunikasi internal juga dapat terjadi melalui obrolan informal.
Biasanya terjadi di saat-saat yang tidak formal dan cenderung santai. Lingkup komunikasi juga terbatas sebab tentunya seorang karyawan tidak memiliki akses atau waktu yang luang hanya untuk sekedar hahi, sehingga obrolan informal hanya akan sebatas pada aktivitas tegur sapa saja. Yang ketujuh, komunikasi secara vertikal, yakni komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, dan lain-lain kepada bawahannya sebagai salah satu pola komunikasi organisasi. Bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-pengaduan, dan lain-lain kepada pimpinan. Yang ke-8, yaitu komunikasi secara horizontal, yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu sedang bekerja, melainkan pada saat istirahat, sedang rekreasi, atau pada waktu pulang kerja. Yang ke-9, yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas, proses penyampaian gagasan, perasaan, dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam organisasi. Ironisnya, meskipun dianggap penting, komunikasi ke atas tidak selalu dianjurkan oleh manajemen. Yang ke-10, yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi diprakarsai oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke bawah melewati rantai perintah. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam satu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih. Kegunaan daripada komunikasi ini memberikan penetapan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik terhadap kinerja. Yang ke-11, yaitu kuesioner. Kuesioner juga menjadi salah satu cara yang bisa digunakan dalam komunikasi internal. Kuesioner akan memungkinkan komunikasi dapat terjalin. Biasanya hal ini merupakan upaya untuk menilai performa antara satu sama lain, baik atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya. Hasil dari kuesioner dapat dibahas dan kemudian dijadikan sebagai topik saat agenda pertemuan. Yang ke-12, yaitu wawancara. Wawancara sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, apalagi dalam sebuah organisasi. Pastinya wawancara merupakan cara berkomunikasi yang bisa digunakan untuk mengetahui dan menggali informasi secara lebih dalam mengenai seseorang. Terlepas dari ini, wawancara juga mengedepankan pandangan secara subjektif dalam menilai seseorang. Yang ke-13, yaitu pertemuan rutin. Pertemuan rutin biasanya menjadi agenda yang rutin dilakukan entah setiap 1 bulan, 3 bulan, 1 semester, atau juga pertemuan tahunan. Biasanya hal ini merupakan sarana bagi pimpinan dan bawahan untuk saling bertemu dan membagi komunikasi kepemimpinan secara lebih intensif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai apa yang diharapkan oleh komunikator. Terdapat 3 jenis lobby. Yang pertama yaitu lobby tradisional. Lobby tradisional menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contoh, dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur, para calon, misalnya pencalon, dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat, agar masyarakat mengenal sisi pencalon dan sekiranya dapat memilih pencalon saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Yang kedua yaitu lobby akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang ketiga adalah lobby political action committee, yaitu komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Sekian jawaban dari UTS yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.